Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul jalsa mithla ma nawa aba'una wa aslafuna as-salihun fi mithli hadhihi al-munasabah. Wa binihan Allah yashfi mardana wa mardakum mardal muslimin. Wa binihan Allah yuballigh maqasidana wa yaqdi hajatina. Khususan wal muallif hadzal kitab al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi. جميع ساداتنا على أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة شاملة مباركة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه رسالة أدب سلوك المريد إلى أن قال فصل. وينبغي للمريد ألا يزال على طهارة وكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين وإن كان متأهلا وأتى أهله فليبادر بالاغتسال من الجنابة في الوقت ولا يمكث جنوبا
ويستعين على دوام الطهارات بقلة الأكل فإن الذي يكثر الأكل يقع له الحدث كثيرا فتشق عليه المداومة على الطهارة وفي قلة الأكل أيضا معونة على السهر وهو من أكاد وظائف الإرادة والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kudrah dan iradahnya menginginkan kebaikan pada diri kita semua, sehingga kita di hari yang terbaik sepanjang tahun dikumpulkan di tempat yang paling baik di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam majlis yang paling baik bersama orang-orang yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua di dalam surganya yang terbaik bersama pimpinan orang-orang yang baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, di hari Arafah kita berada di 10 hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hari-hari tersebut, menunjukkan bahwasanya 10 hari ini adalah hari yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari di mana di dalam hari-hari tersebut jika kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah sukai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh di hari-hari tersebut lebih Allah sukai daripada jihad. Kira-kira kita kalau disuruh jihad, milih zikiran apa milih jihad kira-kira? Kalau kita ni rata-rata ya milih zikiran. Nanti mau sedekah apa mau jihad nih sekarang pilihannya? Ayo, mau zikir apa mau jihad? Mau sholat sunnah apa mau jihad? Mau puasa sunnah apa mau jihad? Kira-kira pilihannya yang mana kira-kira? Hah? Jihad. Allah zat yang menciptakan kita itu lebih tahu kondisi hati kita nih. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian itu jihad, tapi kalian tidak suka. Siapa yang suka berperang? Siapa yang suka bunuh-bunuhan? Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, masih sisa 2 hari lagi. Masih sisa 2 hari lagi. Hari ini dan besok. Hari ini dan nanti malam. Nanti malam Nabi SAW mengingatkan juga kepada kita. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menghidupkan 2 malam Id, 2 malam hari raya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidupkan hatinya di mana hati-hati dalam keadaan mati, di dunia dan di akhirat. Di dunia ini ketika orang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, orang yang hatinya hidup tahu dia mana yang baik. Di dunia ini ketika orang sudah tidak mengetahui lagi mana yang halal, mana yang haram, dia tahu mana yang halal, mana yang haram.
Dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu makna hati hidup. Di saat orang-orang condong kepada kebatilan, dia tahu kemana hatinya mesti dia condongkan. Itu tanda hatinya hidup. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dihidupkan oleh Allah hati kita, ma'asyiral hadirin. Nanti malam hidupkan malam Id dengan apa? Dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan tasbih. Dengan apa? Dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan solat, dengan sedekah. Hidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah. Di rumah-rumah kita, di masjid-masjid, di jalan-jalan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahmid, tahlil. Tujukan semua itu untuk menghidupkan malam daripada malam Idul Adha. Dan di hari ini, mari kita berbanyak zikir kepada Allah. Dan nanti sore insya-Allah di Masjid An-Nur kita mengadakan munajat Arafah, doa, berzikir, ya, minta kepada Allah. Dikarenakan di hari ini semua doa insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada doa yang lebih baik melainkan doa yang dipanjatkan di hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita di hari ini dan nanti malam dan besok. Masih ada 2 hari lagi, hari-hari yang ibadah. Di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad di jalan Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Adab Sulukil Murid yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setelah beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperbaharui taubat kita, kemudian beliau mengajarkan kepada kita akan penyakit-penyakit hati yang harus kita hindarkan, terutama pokok-pokok daripada penyakit hati tersebut. Setelah itu beliau mengajarkan kepada kita untuk kita menjaga anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya 2 pintu yang terbuka, yakni mata dan telinga kita. Hendaknya kita jaga kedua ini agar hal-hal yang tidak baik itu tidak masuk ke dalam hati kita. Inilah yang kita kaji, ma'asyiral hadirin, di dalam kitab Adab Sulukil Murid ini. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad akan menuntun kita bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan ini beliau rahimahullah mengatakan, maka hendaknya bagi seorang murid itu, bagi orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjaga dirinya selalu dalam keadaan suci. Wa kullama ahdatsa tawaddaa. Ketika dia hadas, segera dia berwudu. Wa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Lakukan itu terus. Khususnya ya bagi yang masih lajang, ya, menjaga diri selalu di dalam keadaan suci itu akan menjauhkan kita dari godaan syaitan, menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Bagi orang yang selama ini hatinya ya,
bergejolak, suka melakukan maksiat, maka setelah dia bertaubat, maka hendaklah dia menjaga dirinya selalu di dalam keadaan suci. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Coba kita lakukan hari ini. Kita amalkan ini. Karena berwudu itu adalah ibadah. Dan menjaga diri di dalam keadaan suci itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mutaahhilan wa ata ahlahu falyubadir bil ightisal minal janabah fil waqti. Kalau sudah berkeluarga, maka ketika dia mendatangi istrinya, maka hendaklah dia ketika mendatangi istrinya, hendaklah dia setelah itu langsung mandi. Langsung mandi. Jangan dia bermalam dalam keadaan junub. Minimal kalau tidak sanggup mandi, berwudu. Karena tidur dalam keadaan junub hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Disitulah kenapa orang mati, orang meninggal itu dimandikan. Ya. Kenapa orang meninggal dimandikan? Ya karena dikhawatirkan tadi malam dia tak sempat mandi. Nah, itu. Ya, walaupun tadi itu juga bagian daripada rukun di dalam pelaksanaan, ya, di dalam kita melaksanakan kewajiban kita fardu kifayah kepada sesama muslim. Tapi kan tidak semua dimandikan, ya. Ada nggak yang nggak dimandikan jenazah itu? Ada kan? Jenazah siapa yang nggak dimandikan? Jenazahnya para orang-orang yang mati syahid, tidak dimandikan karena tidak, ya. Tapi ada cerita kisah di mana ada sahabat, ya, tidak sempat mandi wajib malam itu. Ketika Nabi ngajak perang, ini sahabat langsung ikut dia, mati di medan pertempuran. Dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah, ya. Nah, itu. Maka jangan tidur dalam keadaan junub. Wa yasta'inu ala dawami tahara bi qillatil aql. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa selalu dalam keadaan suci? Nah, ini penting. Kata beliau, caranya adalah dengan mensedikitkan makan dan minum. Jangan banyak makan, ya, jangan banyak minum. Kenapa? Karena orang yang banyak makan, banyak minum, tentu banyak juga yang akan dibuang. Maka ini payah dia mau menjaga dirinya itu selalu di dalam keadaan suci. Ya. Fatashuku alaihi al-mudawamatu ala taharah. Wa fi gillatil aqli aidan. Kata beliau, di dalam sedikitnya makan itu juga ma'unatun ala sahar. Ya. Dengan sedikitnya makan itu juga membantu kita untuk tidak banyak tidur. Nah, orang kalau banyak makan biasanya banyak tidur. Idza kathurat ta'am kathural laham. Idza kathural laham kathuran naum. Orang kalau banyak makan, dagingnya tebal, gemuk. Kalau dagingnya tebal, gemuk, kathuran naum, banyak tidur. Makanya diriwayatkan Imam Nawawi itu tidak mau makan buah. Imam Nawawi tidak mau makan buah. Waktu ditanya, wahai Imam, kenapa tidak mau makan buah? Kata Imam Nawawi, aku tak mau makan buah karena kalau makan buah kulitku nanti lembab. Kalau kita justru pengen kulitnya lembab, ya kan, biar kinclong begitu. Kata Imam Nawawi, tak mau aku makan karena kalau kulitku lembab, maka mata nih gampang tidur. Ya, kalau banyak tidur tak mungkin karyanya sampai ratusan.
Tapi ada juga sekarang ini tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang punya karya 500 katanya, 500 kitab. Tapi bahasa Suryani. Ya. Kemarin anak coba itu ngomong sama jangkrik. Karena dia bisa ngomong sama semut, ya anak coba ngomong sama jangkrik. Krik krik krik. Makoli makoli. Krik krik krik. Yo Allah, enggak paham jangkrik ini diajak ngomong ternyata. Ada kurang kerjaan. Tapi yang model begini ini banyak yang ngikutin pengajiannya. Ya Allah, akhir zaman. Ya, dan Nabi sudah mengingatkan pada kita. Ya, di akhir zaman ini yang lurus tidak disukain. Ya. Yang aneh-aneh ini yang disukai. Dan kita di Indonesia ini luar biasa, makin gila makin wali. Ente kalau mau dibilang wali, gila aja. Karena di Indonesia ini orang gila laku. Ya, orang gila dibilang majdub, wali Allah. Dia tidak tahu bagaimana membedakan majdub itu seperti apa, membedakan wali Allah seperti apa, dia tidak paham itu. Tapi ya begitulah kondisi kita di Indonesia nih. Cuman di Indonesia aja yang ada model begini, tempat lain nggak ada. Makin gila makin wali. Ada orang gila banyak pengikutnya. Nah ini ya Allah, ya jangan sampai kita, ya mudah-mudahan hati kita ini Allah luruskan ini. Ya. Nah, inilah jalan Rasulullah. Ya, jangan ikut kanan, jangan ikut kiri, jangan nyimpang, jangan ikut ajaran yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kalau tadi sedikit makan, insya Allah tidurnya sedikit, buang airnya sedikit, maka kita bisa mendawamkan wudhu. Coba perhatikan bagaimana managib para ulama kita dulu. Perjalanan kehidupan mereka. Ada di antara mereka itu ya, sholat subuh dengan wudhu isya. Bukan sehari 2 hari. 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Kalau sehari 2 hari kita bisa. Ya kan? Waktu Ramadan ya. Waktu Ramadan tuh. Tapi ini puluhan tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Kira-kira tidur nggak beliau tuh kira-kira? Buang air nggak kira-kira ya? Ya karena sedikit makan, sedikit tidur, sedikit buang air. Walladhi yanbaghi lil murid alla ya'kula illa an fagatin wa la yanama illa an ghalabatin. Hendaklah bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak makan melainkan kalau sudah lapar, tidak tidur melainkan kalau betul-betul sudah ngantuk, wala yatakallama illa fi hajatin, tidak ngomong kecuali kalau memang perlu. Nah ini ya penting, jangan makan kalau belum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Berhentilah engkau makan sebelum engkau kenyang. Berhentilah engkau makan ketika dirimu masih menginginkan makan. Stop. Kalau kita lakukan itu, insya Allah dikatakan kita tidak akan terkena penyakit, melainkan penyakit yang datang ketika menjelang kematian kita. Ya, jadi makan ketika lapar, berhenti ketika kita masih menginginkan makan. Begitupun dengan tidur, begitupun dengan ngomong. Yang ngomong yang tidak penting, ya tidak usah ngomong. Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ngomong yang baik-baik atau lebih baik dia diam. Berapa banyak orang yang terbunuh gara-gara ucapannya, ya, gara-gara ucapan.
Lidah ini kecil, jirmuhu saghir wa akibatuhu kabir. Tapi akibat yang ditimbulkan oleh lidah ini besar. Nah, maka jangan ngomong sembarangan, ngomong yang penting aja, yang tak perlu tak usah. Ya. Wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kana lahu fi mukhalatatihi faidah. Tak usah bergaul. Tak usah jangan banyak-banyak bergaul, tak usahlah, sudahlah. Ya, enggak usah mau dikatakan apa? Wah, ini ustaz gaul, anak gaul, tak usah, tak apa-apa. Ya. Jangan banyak-banyak bergaul, melainkan yang penting-penting aja bergaul. Yang datangkan manfaat. Yang tidak mendatangkan manfaat, tinggalkan. Nabi SAW bersabda, min alamatil husnil mar'i islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kongko-kongko, ya Allah, umur dah 40 lebih masih mau kongko-kongko. Ya, kalau tidak manfaat, tak usah. Manfaat apa? Dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Ini kadang-kadang kita lah manfaat, ya, walau untuk urusan dunia, walau untuk akhirat. Dikatakan bahwasanya ucapan kita ini, ya, ucapan kita ini cuman 1/4 yang bermanfaat. Kalau tidak percaya, hitung sendiri itu. Dari semua ucapan kita ini hanya 1/4 yang bermanfaat. Maka dari itulah ulama mengatakan bahwasanya ucapan itu hanya terbagi 4 ini. Yang pertama, mengandung manfaat semua. Dalam ucapannya manfaat semua. Ya, an-nafa' makhad. Yang kedua, di dalam ucapannya mengandung bahaya semua, tidak manfaat. Jadi yang pertama manfaat semua, yang kedua bahaya semua, tidak manfaat isinya. Yang ketiga, la darar wala nafa'. Di dalam ucapannya tidak mengandung manfaat dan tidak mengandung keburukan. Yang keempat, di dalam ucapannya tercampur antara manfaat dan yang tidak manfaat. 4 ya. Pertama, manfaat semua. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Yang kedua, tidak manfaat semua. Ucapan ini tinggalkan. Yang ketiga, tidak mengandung manfaat, tidak mengandung bahaya. Ini namanya dhayya'ul waqt. Ini namanya buang-buang waktu. Kepo. Nah, itu kepo kalau bahasa orang sekarang. Buang-buang waktu ini. Lah wala manfaat, wala tidak ada manfaat. Juga tidak mengandung bahaya. Ya. Ini namanya buang-buang waktu ini. Ya, bual-bual kalau kata orang sini, berbual-bual, bual tak jelas. Ngapain? Mending ganti dengan zikir, ganti dengan sholawat. Yang keempat, di dalamnya itu ada manfaat, tapi ada bahaya. Nah, ini juga mesti kita tinggalkan. Jadi 3 ini tinggalkan. Ya. Yang mengandung bahaya saja, yang tidak mengandung bahaya dan tidak mengandung manfaat, yang mengandung manfaat dan juga ada bahaya di dalamnya. Yang 3 ini tinggalkan. Lakukanlah yang hanya mengandung kemanfaatan saja. Nah, ini ucapan kita. Ya. Termasuk tadi di dalam pergaulan. Ya, bergaul ini kadang-kadang tidak bawa manfaat, sering-sering bergaul sama manusia. Ya, perhatikan ma'asyiral hadirin, diri kita ya. Kalau masih demen kumpul sama manusia, itu tanda kita masih jauh dari Allah. Ya. Kalau masih demen kumpul sama manusia, itu tanda kita masih jauh dari Allah. Sebab orang yang suka dengan Allah, dekat dengan Allah, mulai tidak suka dengan manusia. Kepengennya kumpulnya dengan Allah saja, berduaan dengan Allah, bersama Allah.
Sudah nggak demen lagi duduk-duduk bual-bual tak manfaat tuh. Jadi kalau kita masih demen kumpul, tanda kita masih belum dekat dengan Allah. Ya, ya bukan berarti tidak boleh. Boleh kumpul itu boleh kalau ada manfaat. Tapi kalau kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya, udahlah tinggalin deh. Ya, ikut klub ini, klub itu, klub ini. Ya, banyak klub yang ikutin dia. Klub sepeda, klub mobil Toyota tahun 78 ikut juga. Semua dia ikutin klub-klub. Tapi ke majelis tak pernah nongol batang hidungnya. Ya. Ya Allah. Ya. Umur dah 50. Udah 40. Sudah, tinggalkan. Ayo ke masjid. Ayo ke majelis. Ayo kalau mau khidmah, ayo khidmah di masjid, khidmah di majelis, khidmah untuk kebaikan. Bagus kalau tadi klub-klub itu ada kebaikan di dalamnya. Bagus kalau niat kita untuk dakwah di situ, bagus. Ajak mereka semua untuk melakukan kebaikan. Ajak mereka semua untuk ingat kepada Allah. Ajak mereka semua untuk kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, tinggalkan. Ada begitu harus kita. Ya. Ini enggak, kita justru lebih kenal siapa itu pembuat mobil pertama sekali, siapa pendiri Toyota, tahun berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Apa manfaatnya? Apa kita nanti ditanya di dalam kubur kita, siapa itu pendiri Toyota? Enggak. Akan ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuk. Yang lain enggak ditanya itu. Maka jangan buang waktu kita sia-sia. Ya. Wala yatakallam wala yukhalit ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatati faidah wa man aktsara al-akla qasa qalbuhu. Siapa orang yang banyak makan, kata Habibullah Al-Haddad, hatinya akan keras. Wa thaqulat jawarihu 'anil ibadah, anggota badannya akan berat untuk ibadah kepada Allah. Wa kasratul akli tad'u ila kasratin naumi wal kalami. Orang yang banyak makan biasanya banyak tidur dan banyak ngomong. Wal muridu idza kathura naumuhu, dan seseorang jika dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah tapi dia banyak tidur, wa kalamuhu, dan banyak ngomong, sarat iradatuhu suratan la haqiqata laha. Keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hanya tampilannya saja, hakikatnya belum. Ya. Orang kalau banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong, tapi ngakunya dekat kepada Allah, maka itu baru gambarannya saja, belum hakikatnya dia dekat kepada Allah. La haqiqalaha fil hadis wa fil hadis. Di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Tidak ada tempat, kata Nabi SAW, yang kalau tempat itu penuh lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu buruk kalau dipenuhi, melainkan perutnya. Hasbu ibni Adam lugaimatun yugimna sulbahu fa in kana la muhalata fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Cukuplah, kata Nabi SAW, bagi seseorang itu makan sesuap atau dua suap hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya kan? Kita kalau lagi puasa nih, sahur tuh perlu nggak makan? Buka tuh perlu nggak makan kira-kira? Cukup kalau sahur itu dengan 3 butir kurma, terus minum air 2 gelas, cukup sudah. Atau 3 gelas sudah. Ya. Kurma 3 butir. Sampai sore, alhamdulillah, enggak males. Ya, tetap bergerak, tetap bekerja. Ya, tetap ibadah. Nanti buka juga begitu. Ya. Berarti menunjukkan memang betul sesuap 2 suap itu cukup sebetulnya, hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung kita. Atau kata Nabi SAW, paling tidak
sepertiga untuk makan perut kita nih, ya, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Jangan diisi makan semua sampai payah bernapas. Ya. Ada sahur, puasa dia, tapi bukanya ngembat. Kata Imam Ghazali, orang yang puasa model begini itu tidak manfaat. Ya. Waktu buka diembat dia tuh, nasi 3 piring penuh perut, sampai berdiri aja males. Narik nafas payah. Nah, ini yang seperti ini puasanya tidak bermakna, kata Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, masyarul hadirin, ayo mulai hari ini kita amalkan ini, ya, kita jaga wudhu kita. Ya, ini saja ya hari ini. Mari kita amalkan, jaga wudhu, batal wudhu, wudhu lagi, batal wudhu, wudhu lagi. Perhatikan apa yang terjadi pada diri kita hari ini. Adakah keinginan untuk maksiat? Adakah kita masih malas untuk ibadah? Ayo kita jaga wudhu kita. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar hari ini. Wallahu a'lam bissawab.